Halo adik-adik, selamat pagi. Mana suaranya? Selamat pagi. Nah, pinter banget. Anak-anak sekolah minggu penuh semangat dan bersukacita. Adik-adik seneng banget ya, hari ini kita bisa ketemu lagi di ibadah sekolah minggu. Meskipun online, tapi gak mengurangi semangat kita ya adik-adik untuk tetap memuji dan menyembah Tuhan. Kalau gitu, kita mau siapkan nyanyi satu lagu dulu ya adik-adik. Yuk, mari kita bangkit berdiri. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Kita nyanyikan lebih keras ya adik-adik. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadahnya, kita mau sama-sama bersatu di dalam doa ya. Adik-adik tangannya gimana? Dilipat, matanya ditutup. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat dan penyertaan Tuhan di pagi hari ini. Kami boleh diberi kesehatan yang baik, kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan sertai kami, pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Biar kami boleh bersukacita, kami boleh memuji dan menyembah Tuhan, dan berikan yang terbaik untuk Tuhan. Sertai kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kasih Tuhan Yesus itu luar biasa. Kasih Tuhan untuk kakak, untuk adik-adik, untuk kita semua. Kasih Yesus sangat indah. Kita mau nyanyikan satu lagu ya adik-adik.
Kita bangkit berdiri dengan penuh sukacita. Lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Betul adik-adik, kasih Tuhan kita tidak ada bandingnya, melebihi indahnya bintang, melebihi indahnya pelangi. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Bunga di taman, oh Yesusku. Yeay! Adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang udah gak sabar dan rindu untuk mendengarkan firman Tuhan? Wah, puji Tuhan. Hari ini kira-kira apa ya ceritanya? Ibu Wika akan membantu untuk menyampaikan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita dulu ya adik-adik. Kita mau angkat satu pujian rindu. Rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus, sahabatku. Engkau setia dan sangat baik, ku hidup karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Menjadi seperti-Mu, senangkan harimu.
rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus, sahabatku. Engkau setia dan sangat baik, ku hidup karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu, setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, menjadi seperti-Mu, senangkan harimu. Kami datang Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Tuhan Yesus, ku rindu padamu, setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, menjadi seperti-Mu, senangkan hatimu. Menjadi seperti-Mu, senangkan hatimu. Menjadi seperti-Mu, senangkan hatimu. Selamat pagi anak-anak. Wah, semua sudah siap ya mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini akan diambil dari Injil Lukas 8 ayat 40 sampai 42 dan ayat 49 sampai 56. Temanya adalah berharap dengan rendah hati. Nah, sebelum mendengarkan, kita akan berdoa dulu. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas penyertaan Tuhan kepada kami selama ini. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami supaya kami bisa mengerti apa yang Tuhan ajarkan dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Pimpin juga guru kami yang akan membawakan firman. Terima kasih Tuhan. Kami panjatkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, gimana kabarnya semua? Sehat? Wah, kalau kita badannya sehat, seneng ya. Kita bisa bermain-main, kita bisa belajar dengan pikiran terang, makannya juga lahap. Tapi anak-anak pernah sakit nggak? Nggak enak ya kalau lagi sakit. Badannya lemes, kepalanya pusing. Dan orang tua kalian juga pasti sedih melihat anaknya sakit. Seperti bapak ini, Bapak Yairus, ya punya seorang anak perempuan yang sedang sakit. Bapak Yairus adalah seorang kepala rumah ibadat. Anak perempuan satu-satunya sedang sakit. Dia sedih sekali. Anaknya nggak sembuh-sembuh, bahkan hampir meninggal. Dan Bapak Yairus pun bermaksud untuk mencari Yesus untuk meminta pertolongan. Yesus saat itu sedang bersama orang banyak. Orang banyak sedang menanti-nantikan Yesus untuk mendengarkan firman-Nya. Datanglah Yairus mencari Yesus. Setiba di sana, Bapak Yairus tersungkur di depan Tuhan Yesus dan memohon agar Tuhan Yesus mau datang ke rumahnya. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya
supaya ia selamat dan tetap hidup. Dan Yesus pun bersama Yairus mereka pergi ke rumahnya. Kemudian datanglah seorang dari keluarga Yairus. Dia berkata, "Anakmu sudah meninggal. Janganlah engkau menyusah-nyusahkan guru." Tapi Yesus berkata, "Jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat." Dan mereka pun meneruskan perjalanannya. Setibanya di rumah Yairus, orang-orang sedang menangis dan meratap. Tapi Yesus berkata, "Jangan menangis, dia tidak mati, tapi tidur." Mendengar itu, mereka malah tertawa. "Loh, orang mati kok dibilang tidur?" Rupanya mereka belum mengenal Tuhan Yesus. Yesus tidak memperbolehkan orang-orang untuk masuk bersamanya. Dia hanya memperbolehkan muridnya, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus, serta kedua orang tuanya. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berkata, "Talita kum," artinya, "Hai anak, bangunlah." Dan apa yang terjadi anak-anak? Anak itu kemudian bangkit dan berdiri. Dan Tuhan Yesus berkata kepada orang tuanya, "Berilah anak itu makan." Wah, bahagianya ya kedua orang tuanya melihat anak yang dikasihinya sehat kembali. Anak-anak, tadi Bapak Yairus, meskipun dia berpangkat tinggi, dihormati oleh semua orang, tapi ketika dia meminta pertolongan kepada Yesus, dia merendahkan dirinya. Dia datang sendiri, bahkan di depan Tuhan Yesus, dia tersungkur menyembah, memohon pertolongan kepada Tuhan Yesus. Tuhan juga mau kita seperti Bapak Yairus. Kalau kita minta tolong sama Tuhan, biasanya kita berdoa ya kalau minta tolong pada Tuhan. Kita nyatakan dengan rendah hati dan sopan. Gak boleh memaksa, terus kalau nggak dikasih terus ngambek. Tapi Tuhan ingin kita menyatakannya itu dengan sopan santun. Karena Tuhan itu adalah atasan kita, raja kita. Kita biarkan Tuhan yang memutuskan. Karena Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik untuk kita. Enggak hanya kita minta tolong kepada Tuhan saja dengan rendah hati, tapi juga kepada teman-teman. Kalau kita minta tolong kepada orang tua, kepada pembantu, kita nyatakan semua itu dengan sopan dan rendah hati. Ya anak-anak, sekarang kita ngafal ayat ya. Ayat hafalannya diambil dari Mazmur 149 ayat 4b. Mazmur 149 ayat 4b. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Jadi Tuhan akan memberikan keselamatan bagi orang-orang yang rendah hati. Yuk kita ulangi. Terima kasih Ibu Ika untuk firman Tuhannya. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang Bapak Yairus. Bagaimana Bapak Yairus punya sikap yang rendah hati kepada Tuhan. Nah adik-adik, apa yang adik-adik tangkap dari cerita hari ini? Kalau kakak, pertama-tama ketika kita meminta pertolongan Tuhan, kita harus datang sama Tuhan, sama seperti Bapak Yairus juga. Bapak Yairus datang menghampiri Tuhan Yesus. Nah, kita juga sebagai anak-anaknya Tuhan, ketika kita punya permohonan, kita harus datang sama Tuhan. Nah, yang kedua, datangnya dengan cara apa? Dengan cara rendah hati. Gimana sih rendah hati? Rendah hati itu nggak sombong. Kita mengakui bahwa kita nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Maka kita memohon kepada Tuhan, kita meminta Tuhan menolong kita, karena kita nggak sanggup tanpa Tuhan.
Nah, yang ketiga, kalau kita sudah memohon pertolongan Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Kita harus sabar menanti. Kita harus sabar dan tetap memiliki pengharapan. Kita harus percaya bahwa janji Tuhan gak pernah ingkar dalam hidup kita. Tuhan pasti menjawab setiap doa-doa kita. Bukan kuat, bukan gagah, tapi Rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi Rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh Rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi Rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi Rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh Rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi Rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi Rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh Rohku kata Tuhan. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Adik-adik boleh memasukkan persembahannya ke dalam amplop, dan nanti kalau mama papa ke gereja boleh dititipkan ke gereja atau boleh ditransfer melalui rekening. Sambil adik-adik mengumpulkan persembahan, kita akan nyanyikan satu pujian ya adik-adik. Bahwa aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, kita sudah mengumpulkan persembahan. Sekarang kita mau bawa persembahannya dalam doa, sekaligus doa penutup. Adik-adik, tangannya dilipat, matanya ditutup. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerahnya Tuhan dan berkatnya Tuhan kepada kami setiap hari lewat Mama dan Papa. Kami sudah mengumpulkan sedikit persembahan Tuhan sebagai rasa syukur kami. Biarlah persembahan ini dapat berguna hanya untuk memuliakan nama-Mu. Biar persembahan ini dapat berguna untuk membantu teman-teman kami yang membutuhkan dan memperluas kerajaan-Mu. Tuhan berkati juga setiap tangan-tangan yang memberi, biar kami boleh memberi dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan di sepanjang ibadah ini. Kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar. Ajar kami ya Tuhan, supaya kami memiliki pengharapan yang penuh kepada Tuhan. Ajar kami supaya kami boleh rendah hati, supaya kami benar-benar sadar Tuhan bahwa kami hanya bisa
mengandalkan Engkau saja ya Tuhan, bahwa pertolongan Tuhan lah yang akan membantu kami ya Tuhan. Tuhan ajarkan kami juga supaya kami boleh sadar bahwa waktunya Tuhan dan caranya Tuhan adalah yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Kami mau serahkan sisa hari kami ke dalam tangan-Nya Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin kami, baik dalam hari-hari di rumah maupun dalam belajar di sekolah. Biar Tuhan yang memberi kami semangat dan penuh sukacita. Jagai kami Tuhan, jauhkan kami dari segala sakit, penyakit, dan hal-hal buruk ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Ibadah telah selesai adik-adik. Sampai bertemu di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Hari bahagia, hari jadiku, bagai yang dulu setahun yang lalu. Detik-detiklah